Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Nah, sebenarnya satu-satunya cara untuk mengetahui apakah teman-teman menderita gula darah tinggi atau tidak adalah dengan cek laboratorium pada darah maupun pada urin. Namun terkadang entah karena malas, tidak ada waktu ataupun takut untuk cek, yang akhirnya tidak aware terhadap diri sendiri gitu kan ya. Makanya kali ini saya ingin sharing tentang 10 tanda gula darah tinggi pada teman-teman agar bisa lebih aware terhadap kesehatannya. Yang pertama, kelelahan. Nah, kelelahan ini terjadi ketika teman-teman sehabis makan pagi, makan siang, ataupun makan malam, itu walaupun sudah beristirahat cukup, tetap merasa lelah dan mengantuk, ingin tidur aja gitu kan ya. Apalagi ketika teman-teman habis makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, gula tinggi, misalnya kayak nasi banyak, pasta, roti, nah itu pasti langsung mengantuk dan ingin tidur. Jika lelah tersebut terjadi berkepanjangan, bisa jadi hal tersebut adalah tanda dari gula darah tinggi atau diabetes pada tubuh. Yang kedua, sering kencing. Nah, sering kencing ini terjadi karena adanya gula darah tinggi berlebih pada tubuh, di mana akhirnya tubuh akan melakukan mekanisme dari penyaringan ginjal nih. Jadi ginjal akan berusaha dengan ekstra untuk mengeluarkan gula darah berlebih pada tubuh melalui urin. Frekuensi sering kencing ini akan lebih dari biasanya. Kalau misalnya teman-teman sehari kencing 5-7 kali, ketika terkena diabetes atau gula darah tinggi itu bisa kencing 10-20 kali. Bahkan itu akan mengganggu tidur teman-teman dan akan terbangun tengah malam hanya untuk pipis. Yang ketiga, sering haus. Nah, sering kencing pada tubuh itu berefek akan sering haus. Karena tubuh kekurangan cairan, akhirnya tubuh akan merasa ingin minum terus-menerus. Walaupun sehari sudah minum 2 liter gitu kan ya, tapi karena tubuh terus mengelus mengeluarkan cairan akibat gula darah berlebih, akhirnya teman-teman juga akan merasa sering haus. Keempat, sakit kepala. Akibat dehidrasi pada tubuh itu terjadi nyeri kepala yang lumayan tidak menyenangkan pada tubuh kita. Nah, jika terjadi kombinasi antara sakit kepala, sering haus, dan sering kencing, itu bisa menjadi pertanda bahwa teman-teman terkena gula darah tinggi. Yang kelima, penurunan berat badan drastis walaupun tanpa melakukan diet. Nah, ini biasanya yang harus disadari banget oleh teman-teman nih. Nah, kenapa? Karena ketika orang dengan gula darah tinggi dan produksi insulinnya sudah rusak, dia akhirnya tidak bisa menyerap gula darah tersebut untuk dijadikan energi maupun dijadikan lemak. Yang akhirnya gula darah tinggi tersebut akan disaring oleh ginjal dan langsung dikeluarkan melalui urin. Oke, ketika langsung dikeluarkan melalui urin dan tidak diserap oleh tubuh, itu membuat berat badan itu akan turun terus-menerus walaupun tanpa olahraga. Jadi biasanya orang dengan gula darah tinggi awalnya itu gemuk sekali karena dia sering makan kan, sering minum yang manis-manis. Namun ketika sudah terkena diabetes atau adanya gula darah tinggi pada tubuh, dia akan mulai mengurus pelan-pelan, bahkan sampai terjadi tulang belulang saja gitu, karena jadi kurus kering. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwa teman-teman menderita diabetes atau gula darah tinggi. Keenam, penglihatan kabur. Kelebihan gula pada darah itu akan merusak banyak sistem, terutama di area mata. Kenapa? Karena di sana pembuluh darahnya kecil-kecil, saraf matanya kecil-kecil gitu kan ya. Apalagi jika gula darah tersebut memblok lensa mata, akhirnya akan membuat pandangan menjadi lebih kabur dari biasanya. Apalagi jika mata tersebut disertai dengan rasa cengeng atau nggak enak, tertekan keras gitu kan ya, itu bisa menjadi pertanda teman-teman menderita gula darah tinggi. Yang ketujuh, infeksi berulang. Nah, kelebihan gula darah pada tubuh itu akan menurunkan imunitas ataupun daya tahan tubuh. Biasanya akan terjadi infeksi berulang pada beberapa area tubuh. Misalnya di area misfi, gula darah berlebih akibat pipis gitu kan ya, jadi kencingnya itu akan ada gula yang terdeteksi, itu membuat banyaknya jamur di area misfi. Jadinya misfi jadi sering gatel, tidak nyaman, adanya keputihan, berbau seperti susu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering banget keputihan, ada jamur, terutama gatel, nggak nyaman saat pipis gitu kan ya, itu bisa menjadi pertanda bahwa teman-teman terkena gula darah tinggi.
Yang kedelapan, luka penyembuhan lebih lambat. Nah, ketika teman-teman terluka, entah di tangan ataupun di kaki gitu kan ya, biasanya dalam waktu 2-3 hari luka tersebut akan tertutup dengan sempurna. Namun dengan orang gula darah tinggi, ketika orang itu terluka, luka itu akan lebih lama sekali sembuhnya, bahkan tidak sembuh-sembuh. Seringnya malah jadi borokan, bahkan sampai diamputasi gitu kan ya. Biasanya teman-teman baru tahu kalau menderita diabetes meletus dari luka. Jadi misalnya awalnya lukanya cuma secruit gitu kan, kena paku misalnya ya. Tapi ternyata setelah 1 minggu, 2 minggu lukanya tidak sembuh-sembuh, malah semakin melebar dan memborok gitu. Hal tersebut bisa terjadi karena bakteri itu sangat menyukai orang dengan gula darah tinggi. Biasanya dia akan berkumpul di sana. Yang akhirnya zat-zat penyembuh ataupun imunitas kita yang sudah melemah tadi tidak bisa melindungi dan menutup luka dengan cepat. Dan akhirnya bikin borok. Nah, itu yang harus diwaspadai jika terkena gula darah tinggi nih teman-teman. Mual, muntah, dan tercium bau amoniak pada mulut. Nah, ini terjadi akibat ketoasidosis metabolik atau gula darahnya bener-bener tinggi banget nih teman-teman, sampai di atas 600 yang sewajarnya 120 sampai 180. Nah, jika hal tersebut terjadi, itu akan merangsang otak maupun sistem tubuh lainnya, membuat kita menjadi lebih mual, kebingungan, muntah, bahkan sampai membakar lemak-lemak kita sendiri sebagai energi pada tubuh yang menyebabkan terjadinya ketoasidosis metabolik. Nah, jika hal tersebut terjadi, sudah termasuk kegawat daruratan medis yang harus dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut nih teman-teman. Dan yang terakhir, tangan dan kaki kesemutan. Ya, lama-kelamaan kadar gula darah terlalu tinggi pada tubuh atau hiperglikemi itu akan merusak berbagai sistem pada tubuh, terutama saraf-saraf. Nah, saraf-saraf ini lama-lama akan kebal dan terasa kesemutan. Jadi kesemutannya ini misalnya habis jalan lama gitu, karena itu rasanya kesemutan dan tidak nyaman. Bahkan ada yang kebal. Jadi kayak kebal rasa sama nyeri, kebal rasa sama dingin, sama panas, ya rasanya kebal aja. Kadang ada yang terasa seperti disilet-silet gitu kan ya di area kakinya, padahal tidak ada yang menyilet. Hal tersebut dikarenakan gula darah yang terlalu tinggi dan terlalu lama tidak dikontrol oleh tubuh, yang akhirnya menyebabkan tangan dan kaki kehilangan rasa ataupun kesemutan pada saraf-sarafnya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah merasakan 10 gejala tersebut, bisa sebagai tanda bahwa teman-teman menderita gula darah tinggi. Dan saya sarankan harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.